Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Kami hadiri tempat ini karena kami mengenal betapa baiknya, betapa Engkau mengasihi kami, dan kami mau berbakti kepadamu. Terlebih-lebih Tuhan, bagi kami yang belum begitu pasti keselamatan kami, hari ini kami mau Tuhan supaya kami pastikan bahwasanya kami adalah anak-anak Bapa di sorga, dan kami memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah firman-Mu mulai dari kesaksian dan seluruh pujian dan semua terlebih-lebih lagi, dan pada firman-Mu membukakan Tuhan pengertian kami, sehingga kami mengenal Yesus Engkaulah Juru Selamat, satu-satunya jalan kepada Bapa di sorga, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Dan seluruh hidup kami Tuhan diberkati dan berubah oleh karena Engkau Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami semua diberkati. Tidak ada seorang pun yang Kau lalui, jamah kami semua Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Bebaskan kami yang terima. Berkati kami semua Tuhan. Jangan ada seorang pun Kau lalui. Semua kami keluar dari tempat ini Tuhan. Berubah. Semua diberkati. Semua menerima kuasa-Mu, jamahan-Mu, muliaan-Mu Tuhan, turun di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua kita percaya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Ya, hari ini saya mau bersaksi bagaimana Tuhan Yesus sangat baik, saudaraku. Dalam Mazmur 118 ayat 17 dikatakan, aku tidak akan mati tapi aku hidup untuk menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kuasa Tuhan, menceritakan betapa dahsyatnya Tuhan itu. Amin saudaraku. Amin. Saya baca Mazmur 118 ayat 17, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sebenarnya saya, saudaraku, kalau bukan oleh karena pertolongan Tuhan, sudah lama saya mati. Mati secara rohani, mati secara badani. Sekarang umur saya sudah 77 tahun. Saya lahir tahun 1943. Itu masih zaman penjajahan Jepang. Jadi kalau tema kita di sini adalah freedom, kemerdekaan, saya mengalami, saudaraku, kemerdekaan tahun 1945, ya. Kami waktu itu mengungsi tahun 47, 48, ya. Betul-betul mengalami, saudaraku, kemerdekaan secara badani. Tapi saya mau ceritakan kepada saudara, saya mengalami satu penjajahan melebihi daripada penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang dalam hidup saya, yang membawa saya pada kematian. Bukan karena dibunuh oleh Jepang atau oleh Belanda, tapi dibunuh oleh karena akibat penjajahan itu, yang namanya penjajahan dosa. Saudaraku, firman Tuhan berkata, Roma 3:23, semua manusia sudah berdosa, termasuk saya. Tapi saya tidak tahu. Itu sebabnya saya dijajah oleh dosa sampai saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Seluruh hidup saya pada waktu itu adalah di bawah perhambaan dosa, di bawah perhambaan setan, karena dosa itu disebabkan oleh karena kita mengikut setan. Kalau kita mengikut Tuhan, kita tidak suka lagi dosa, dan tidak hidup dalam dosa. Tapi pada waktu itu saya tidak tahu. Saya pikir saya orang baik-baik saja, karena orang tua saya berkata, kalau kau mau berhasil di dunia ini, rajin sekolah, rajin bekerja, baik-baik sama semua orang, kau pasti berhasil. Itulah saya kerjakan, dan saya pikir akan jadilah itu semuanya. Saya tidak tahu saya dalam penjajahan dosa, dan akibat penjajahan dosa itu, Roma 6:23 berkata, saya akan pergi ke neraka, berdosa maut. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus. Tapi saya tidak tahu itu. Akibatnya saudaraku, saya jalan sampai saya tamat SMA, masuk kedokteran. Dan masuk kedokteran itu kira-kira 7 tahun kami saudaraku sekolah. Dalam kurun tempo 7 tahun itu, saya mengalami tragedi-tragedi yang mengerikan. Saya pikir, kenapa begini? Karena saya tidak tahu itulah akibat dosa dan kutuk dosa. Dengan singkat saya katakan, saudaraku, ibu saya 3 bersaudara, kemudian satu persatu mati, dan kami anaknya 15 orang dalam tempo hanya 4 tahun. Ya, bukan 2 tahun. Mula-mula paman saya yang paling muda meninggal.
Kata dokter sakit jantung. Padahal dia sebenarnya orangnya tegap, sehat, ya, dan tidak pernah sakit. Begitu dikatakan sakit, tidak lama langsung meninggal. Ibu saya juga sama seperti saya, tidak mengenal Tuhan Yesus, sangat tertekan, diperhamba oleh satu kesedihan yang tidak bisa dihiburkan. 10 bulan meninggal. Apapun saya katakan, kami katakan, jangan sedih mama, dia tetap sedih. Dia katakan, oh pamanmu itu. Lalu dia meratap, lalu dia menangis, tidak tahan badannya, meninggal. Paman saya yang paling tua, saudaraku, dia sebenarnya orang yang pangkatnya tinggi kalau di Medan. Begitu juga, punya penyakit dan tidak bisa diobati dan meninggal. Dalam tempo 2 tahun itu, saudaraku, ya, kami bertiga, 3 keluarga itu, semua tidak punya orang tua. Yang tinggal orang tua kami, bapak saya itu sakit, bengkak di sini, kata dokter mungkin kanker, dan mau dibawa ke Malaysia, Singapura. Tapi dia sakit-sakitan terus. Lalu tante saya nggak pernah cari makan. Jadi kami itu hancur seluruhnya. Saya nggak tahu kenapa gitu. Saya bertanya dalam hidup saya, ada apa ini? Kenapa orang yang kelihatannya lebih jahat tidak begitu betul nasibnya? Saya tidak tahu bahwa saya di bawah penjajahan dosa, dan upah daripada dosa itu maut, mati secara rohani ke neraka, dan lebih-lebih lagi di dunia ini segala macam sengsara akibat daripada dosa itu saya alami karena tidak ada perlindungan dari Tuhan. Saya puji Tuhan, saudaraku, saya saksikan lagi, ya, seseorang teman saya waktu itu saya disekolahkan dari USU ke UI selama setahun lebih. Lalu saya disuruh belajar penyakit darah, dari saya ngambil spesialis sana, suruh lagi belajar super spesialis darah. Tapi sampai di sana Tuhan menempatkan orang-orang dalam kos saya itu, orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, yang kenal Yesus dan cinta Yesus. Yang seorang namanya Siti, dia kerja di pajak, tapi dia selalu suka cita. Saya heran, ini orang kerja di pajak, tentu banyaklah praktek-praktek yang tidak baik, tapi dia suka cita selalu. Yang seorang lagi namanya Elis, ya, dari Semarang, saudaraku, dia juga selalu bersuka cita, selalu gembira. Lalu kemudian mereka mengajak saya ke gereja, baik Siti, baik Elis. Lalu ada satu orang lagi dari Amerika tinggal dengan kami kos di situ. Dia justru tidak percaya kepada Tuhan. Begitu saya mau ikut, saudaraku, dalam satu kebaktian, ya, yang di Jalan Gunung Sahari waktu itu, saudaraku, dibawa oleh teman saya itu. Disitulah saya dengar Yesus itu bukan lagi hanya cerita, ya, kita semua sudah mendengar cerita tentang Yesus, tapi nggak pernah ada hubungan pribadi dengan Yesus. Seperti kalau saya dengar cerita sekarang ini Donald Trump, hampir tahu kita semua riwayatnya, bagaimana dia, saudaraku, perusahaan ataupun bisnisnya begitu dahsyat, bagaimana keluarganya, bagaimana anak-anaknya, kita bisa tahu. Tapi saya sendiri nggak pernah salaman sama Trump dan dia nggak kenal saya. Kira-kira begitulah selama ini saya dengan Tuhan Yesus. Saya tahu semua cerita Natal, cerita Paskah, tapi tidak pernah ada hubungan pribadi. Tapi hari itu, pada waktu kebaktian itu, gereja, hamba Tuhan, nyanyian, semuanya yang di situ bersaksi mengatakan bahwasanya Yesus itulah satu-satunya juru selamat, penebus dosa manusia, mati di kayu salib untuk menebus kita. Di situ terbuka hati saya. Barulah saya berseru, saudaraku, dalam sengat hati saya, walaupun tidak keluar dari mulut saya, air mata saya bercucuran. Saya kata, Yesus, selamatkan saya, ampuni saya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang selama ini yang saya betul-betul rindukan, yang saya perlukan untuk menolong saya. Saya berseru, saudaraku, air mata saya bercucuran, dan saya rasa Tuhan itu berkata, Tuhan itu menerima saya, Tuhan itu mengampuni saya, dan saya rasa beban saya itu, untuk pertama kalinya saya merasakan damai dari Tuhan. Haleluya. Betul-betul damai dari Tuhan. Selama ini saya sangat tertekan, saudaraku, dan pada besok harinya, kita orang Kristen, kalaupun kita belum kenal Yesus sungguh-sungguh, kita biasa berdoa. Kalau mau pergi berdoa, kalau mau tidur berdoa, bangun pagi berdoa, kalau mau makan berdoa. Paling tidak itu, saudaraku. Dan kalau ke gereja, doa Bapa kami. Jadi pagi hari saya mulai berdoa. Saya katakan, Bapa dalam sorga, dalam bahasa daerah kami, daerah Karo, Bapa surga, ya, saya katakan, ya, ibu segala anakku, Tuhan Yesus Kristus, aku bertoto, ya, dalam nama Yesus anakmu yang tunggal saya berdoa. Pada waktu saya katakan Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus,
Saya rasa Bapa kasihnya menyelimuti saya, hadiratnya ada di tempat itu dan berkata, anakku, aku ada di sini, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan sampai sekarang itu sudah berlaku, saudaraku, hampir umur saya sekarang sudah 77 tahun, pada waktu itu sekitar 27 tahun, ya 50 tahun. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Saya harus mati oleh karena dosa, saya jadi hidup baru dalam Yesus. Hidup baru itu masuk dalam saya berubah sungguh-sungguh. Yang tadinya saudaraku takut, saudara tahu dosa pertama Adam dan Hawa pada waktu dia berdosa, apa yang jadi padanya? Untuk pertama kali dalam Alkitab dikatakan, Adam, di manakah engkau? Jawabannya, aku takut Tuhan. Hidup dosa saudara menyebabkan manusia ini mempunyai ikatan rasa takut. Tapi sejak itu saudaraku, Tuhan bebaskan saya. Saya tidak takut masa depan, saya tidak takut kalau ada apapun. Saya tahu Yesus selalu menyertai saya. Bapa mengasihi saya. Apalagi sudah saya dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudaraku, saya tahu tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ada Roh Kudus yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam diri kita. Itulah sebabnya sudah selesai saudaraku, saya menerima Tuhan Yesus. Saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Firman Tuhan ini jadi hidup kepada saya. Tadinya memang dibaca, tapi sesudah saya baca, saya heran sekali kenapa persoalan hidupku bisa dijawab oleh firman Tuhan ini. Rupanya selama ini saudaraku, walaupun ini bisa dimengerti dengan pikiran, tetapi hanya huruf saja. Tetapi begitu kita memiliki Yesus, Roh Kudus menerangkan ini, sehingga kita mengerti firman Tuhan ini, dan kita bisa menjadi pelaku firman, memakai dalam hidup kita, dan kita bisa hidup menang hari lepas hari, hari lepas hari, sampai kita pulang ke surga. Nah saudaraku, kematian berikutnya juga saya mengalami. Sesudah pun kita lahir baru, kita bisa juga masih sakit. Ya, saya percaya saudaraku, kalau bukan Tuhan yang melepaskan saya pun sudah mati. Freedom daripada kematian belum pada waktunya, saudaraku. Ya, dijamin Tuhan bahwasanya kita siap semua dulu kerja kita di dunia ini, baru kita pulang ke surga. Amen. Kita tidak akan mati pada pertengahan umur kita. Amen. Haleluya. Sebab di tangan Tuhanlah sekarang saudaraku diambilnya dari setan kunci alamat. Tidak bisa. Kita ada dalam tangan Tuhan, tidak ada yang bisa mengambil kita. Saya mengalaminya. Saya pernah sakit jantung saudaraku. Begitu saya sakit jantung saya berhenti. Ya, datang serangan takut mati itu. Tetapi firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Amen. Walaupun saya sudah diprediksi untuk pakai baju jantung karena jantungnya lemah, ternyata saudaraku 50 tahun jantung saya nggak pernah dipakai baju jantung sampai sekarang. Saya pernah ada saudaraku sekali saya batuk tidak mau baik-baik, dikasih obat antibiotik pun tidak baik. Sesak saudaraku, nggak bisa narik napas, lalu difoto, kemudian ada benjolan di dalam saudaraku, dokter bagian paru-paru, saat itu adalah tumor dan lain sebagainya yang tidak baik, lalu mereka periksa. Tapi herannya pada waktu saya diperiksa, begitu saya diperiksa langsung kolaps, langsung saya mati saudaraku. Lalu Pak Munte, ya pendiri GKI saudaraku, lalu kemudian pada waktu itu dia boleh masuk karena saya dokter, masih dikasih masuk. Langsung berseru dalam nama Yesus, saya balik hidup saudaraku. Lalu kemudian Pak Menteri berkata, mari kita beriman, Tuhan pasti menolong. Lalu kami pulang dari Jakarta itu di rumah sakit Fatmawati, kami pulang ke Medan, saudaraku, kami berdoa, saya berdoa berbulan-bulan, saudaraku, bersekutu dengan Tuhan, minta supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Tahukah saudara, satu hari saya tidak tahu kapan hilanglah sesak itu, hilanglah rasa tekan itu. Kemudian kita berkata, mari kita foto. Karena saya belajar di kedokteran, ada juga rasa saudaraku, nanti bagaimana kalau masih ada itu benjolan. Tapi iman saudaraku, ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu kami bilang, marilah Tuhan menolong. Lalu dibawa kami pergi ke rumah sakit Elizabeth, saudaraku di Medan, di foto semua sudah bersih. Satu hari saya saudaraku sakit, tangan saya tidak bisa bagaimanapun, saudaraku sakit sekali. Lalu dibawa kepada teman-teman saudaraku, dia katakan ini
mungkin mau dioperasi atau mau disuntik dan segala macam. Dan dia katakan, ayahnya berkata nggak bisa baik lagi, kau sudah tua seperti mobil, kalau sudah tua onderdilnya semuanya sudah pada rusak, barangkali tidak mungkin lagi lah diperbaiki. Ya, artinya saudaraku, terima sajalah, kau sudah tua. Lalu saya berkata lagi, Tuhan Yesus, kau berkata oleh bibirmu saya sembuh, saya percaya, bebaskan lagi saya tidak mau mati karena sakit, saudaraku. Ya, karena pada waktu itu mau mengangkat tangan menyanyi pun nggak bisa. Sebenarnya saya tidak mau, Tuhan, saya mau memuji namamu, saya mau bersuka cita, mau bersorak-sorai. Tuhan berikan tangan yang bisa menyembah Engkau. Saudaraku, tidak lama saya pun sembuh, saudaraku, tanpa obat. Ya. Saya tidak berkata tidak boleh makan obat. Makanlah obat, saudaraku. Pergilah ke dokter yang paling baik. Karena obat dan dokter itu datang dari Tuhan. Ya, ilmunya itu Tuhan yang membuat. Antara menjadi seorang pintar dengan seorang bodoh, saudaraku, itu tidak banyak bedanya. Hanya Tuhan yang menentukannya. Tahukah saudara, seseorang kalau rusak saja sedikit otaknya, dia sudah padahal kalau dia kembali otaknya baik, semua jadi baik. Jadi sebenarnya, saudaraku, semua pun kasih karunia Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saudara pergi ke dokter, boleh. Bukan saja boleh, carilah dokter yang terbaik. Apalagi kalau dokter Kristen yang baik, dia akan menolong saudara, memberi pertolongan. Tapi jangan pergi kepada dukun. Sebab kalau dukun, saudaraku, kita pergi kepada dukun, dia kasih air, lalu kemudian kita percaya, itu ada unsur percaya kepada kuasa di luar kuasa Tuhan. Dan itu namanya, saudaraku, mempunyai ilah lain. Jangan pernah pergi kepada dukun. Amin. Kalau penyakit, kami bisa menerangkannya. Saudara makan Panadol, kami bisa terangkan, itu kan masuk dalam darah saudara, kemudian masuk kepada sentra pusat daripada pengendalian panas tubuh, dan pengendalian rasa sakit. Itu sebabnya saudara bisa hilang sakit kepala saudara, hilang sakit gigi saudara, turun panas anak saudara. Bisa diterangkan dengan ilmu diberikan Tuhan kepada manusia. Tapi kalau dalamnya ada unsur kepercayaan, menyembah itu melanggar firman Tuhan. Jangan pergi ke dukun, silakan pergi ke dokter. Silakan terima kesembuhan. Tapi apapun dikatakan, bukan dokter yang menyembuhkan sesungguhnya. Dokter terima uangnya saja. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Tidak ada yang bisa saudara menjamin kalau seorang dokter bedah memotong tangan saudara lalu menyambungnya menjadinya. Siapa yang menjamin? Dokter sendiri tahu itu semuanya. Lalu kami bisa ceritakan, kemudian jaringan ini datang, kemudian sel ini menjadi. Tapi siapa menghidupkan itu? Tetap Tuhan. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan, saudaraku, karena Dia melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Amin. Jadi saudaraku, hidup kita ini, baik di dunia ini, baik untuk hidup kekal, diberikan Tuhan kita kebebasan dari kematian. Kematian rohani, kematian badani, kematian hubungan, rumah tangga yang kacau, kematian bisnis. Ya, bisnis, semua pun dalam tangan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi kita, bahagian kita hanyalah percaya. Amin. Hari ini saudara akan dengarkan firman Tuhan, baik mengenai bagaimana saudara bisa hidup kekal di dalam Tuhan, bagaimana saudara bisa ditolong Tuhan. Dengarkan baik-baik firman Tuhan, karena iman kita datang dari mendengar firman Tuhan. Saya hanya bersaksi bagaimana Tuhan menolong saya. Kalau Tuhan menolong saya, Tuhan pasti menolong kita semua. Ini bukan cerita mengenai Ibu Munte, ini cerita mengenai Yesus, Tuhan yang baik, yang tidak membedakan kita. Satu ditolong, yang lain pun ditolong. Kalau saya ditolong, saudaraku, saya bisa hidup sampai 77 tahun. Silahkan kita semua juga menerima semua pertolongan Tuhan. Panjang umur semuanya. Menerima, saudaraku, kekuatan, kesehatan. Dalam 1 tahun ini kami keliling, saudaraku, saya hampir tiap minggu kami keliling. Ya, saya heran saya masih bisa keliling. Tahukah saudara, kadang-kadang kalau kita turun dari pesawat itu saja, kalau dari Medan ke Ambon ini, kami ke Sorong dulu, Medan, Jakarta, Sorong, itu 6 jam, saudaraku. Begitu nyampe, saudaraku, pagi, siang, sore langsung seminar, besoknya lagi langsung ke KR. Saya rasa kalau bukan Tuhan yang membuatnya, nggak sanggup itu, saudara. Ya, umur seperti saya, tapi saya mau saksikan seperti tadi, saya hidup mau menyaksikan kebaikan Tuhan kepada semuanya. Haleluya. Percayakah saudara Tuhan Yesus baik? Percayakah saudara Dia mau menolong kita semua? Percayakah saudara Dia sudah mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya supaya saya dan saudara diampuni? Percaya saudara darah Yesus menyucikan darah kita, menyucikan dosa kita?
Sehingga kita tidak dihukum tapi dapat hidup yang kekal. Itu Yohanes 3:16. Percaya saudara firman Tuhan itu? Siapa yang percaya cuma angkat tangannya. Yesus juru selamat, jangan turunkan. Sama-sama kita berseru. Firman Tuhan berkata, siapa yang berseru akan diselamatkan. Katakan, Yesus, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau sudah mati, mencurahkan darahmu untuk menyelamatkan saya, mengampuni saya, menyucikan dosa saya, memberikan saya hidup baru. Saya percaya hari ini saya terima Engkau Tuhan. Jadilah juru selamatku. Ampuni saya Tuhan. Sucikan dosaku dengan darah Yesus yang kudus, yang tidak berdosa. Selamatkan saya Tuhan. Berikan saya hidup kekal. Tuliskan nama saya dalam sorga, dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak menolak saya. Berkati saya Tuhan. Sembuhkan saya Tuhan. Berikan kepada saya pada hari ini hidup yang baru, bebas, merdeka, hidup baru dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Semua yang sungguh-sungguh percaya katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudaraku, saya sangat berterima kasih ada di kota ini. Kota ini begitu indah saudaraku. Saya rasa tidak banyak di dunia ini mempunyai kota yang seindah Ambon. Haleluya. Saya sangat bersyukur saudaraku. Kalau Tuhan sudah memberikan Ambon begitu indah, surga jauh lebih indah. Saya berharap kita masih bisa berjumpa lagi. Tapi kalaupun tidak berjumpa di dunia ini, biarlah kita semua berjumpa nanti dalam Yerusalem baru. Karena kita semua percaya kepada Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada Ibu Joyce.